Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل وكل مانع خرج من السبيلين نجس إلا المني. Ya, ketemu enggak? وكل مانع faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-ma'i. Halaman berapa? Coba saya lihat coba. Halaman 10. Baris ke berapa? Halaman 10 baris kedua, atas ke bawah? Baris kedua dari atas. Halaman 10 baris kedua dari atas. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-ma'i. Faslun fasal baru, ini masuk pembahasan baru, yaitu pembahasan soal najis. Wa kullu ma'i'in, dan setiap cairan. Ma'i'in itu artinya cairan. Kharaja, keluar, minas sabilaini, dari dua lubang kemaluan. Seluruh bentuk, seluruh benda cair yang keluar dari dua lubang kemaluan najisun, semuanya najis. Illal mani, kecuali air mani. Jadi ini mau membahas soal najis. Dan najis itu hadirin yang dirahmati Allah, najis itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu maksudnya nggak bisa dilogikakan. Jadi sesuatu yang dikatakan najis itu harus didasari dengan teks syariat. Entah itu ayat Al-Quran atau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otak itu tidak bisa menentukan sesuatu itu najis atau tidak. Jadi perkara najis atau tidak najis, termasuk perkara suci, itu wahyu yang menentukan. Jadi enggak setiap yang kita lihat kotor itu najis. Sebagaimana enggak setiap yang kita lihat bersih itu suci. Kan ya? Tanah itu apalagi kayak gini nih, habis hujan begini. Ini tanah kan kalau kata orang Betawi namanya blok. Tahu belum? Blok tuh kalau lagi jalan tuh blok kiri, blok kanan. Itu blok itu secara zahir tuh kotor begitu. Tapi syariat bilangnya kan bukan najis. Blok tuh bukan najis karena dia itu tanah yang kena air gitu. Itu tanah kena air, tanah itu suci. Walaupun orang bilang kotor, mak-mak sering ngomelin anaknya jangan tanah kotor, kan begitu. Tapi kata syariatnya suci. Kita toharoh tayamum pakai tanah begitu.
Sebagaimana juga yang bersih belum tentu suci. Apa contoh yang bersih? Alkohol itu kan bersih, bisa diminum. Maksudnya minuman beralkohol itu kan bersih. Taruh di botol, dimerekin cakep begitu. Orang minum. Tapi kata syariat najis gitu. Anjing misalnya, anjing kalau yang rawat bener kan bisa lebih cakep daripada anak yang rawat itu. Anaknya mah biarin, kagak mandi. Itu anjingnya merapi itu. Itu anjing biarpun bersih, imut, lucu, kata syariat najis, ya najis. Bahkan imam, jadi cuman kategori najis sama suci di dalam syariat itu lebih banyak suci. Jadi kalau najis itu cuman sedikit banget. Najis itu bahkan Imam Syekh Nawawi Banten tuh ngumpulin najis-najis yang ada di muka bumi ini, dia bilang gitu. Najis nih kalau dikumpulin dari manusia, dari hewan atau benda-benda di luar hewan dan manusia itu dikumpulin itu cuma ada 20 benda. Jadi najis semuanya itu cuma ada 20 sebab itu yang turun dari wahyu itu yang dikatakan sebagai najis. Kalau bukan 20 ini suci. Jadi hukum aslinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu suci. Sebab Allah mengatakan wa khalaqalakum dalam Al-Baqarah wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aku ciptakan dunia ini, bumi beserta isinya buat kalian semua. Buat kalian tuh artinya buat kalian manfaatin. Kalau disuruh maksudnya memang ini dunia diperuntukkan buat kita manfaatin, berarti dunia ini suci. Karena tidak mungkin kalau ini najis boleh dimanfaatin, berarti ini suci. Jadi semua benda yang ada di muka bumi suci kecuali yang ada dalilnya dia najis begitu. Jadi maksudnya begini. Semua kata ada guru bilang begini. Hari Senin semua siswa harus pakai baju putih begitu. Kecuali Irwan misalnya. Maka yang bukan Irwan maka gak usah nanya. Sebab semuanya putih, semuanya pakai baju putih. Yang kagak pakai baju putih itu cuman Irwan doang. Semua yang ada di muka bumi ini suci kecuali yang disebut oleh syariat bahwa dia najis gitu. Maka kalau nemu barang apa-apa nggak usah nanya ini suci apa kagak ya, suci semuanya kecuali yang ada dalilnya bahwa dia najis begitu. Jadi yang najis itu cuma sedikit 20 biji doang begitu. Di samping semuanya suci. Nah, kalau ini kan dari manusia nih. Ini yang kita belajar bab awal manusia. Wa kullu najis yang keluar dari manusia setiap cairan kharaja yang keluar minas sabilaini dari lubang kemaluan najisun itu najis illal mani kecuali air mani. Jadi semua kan yang keluar dari kemaluan tuh pertama air kencing. Kemudian ada air madhi, ada wadi. Jadi kalau madhi ini pelumas. Jadi orang kalau lagi berhubungan atau lagi syahwatnya memuncak sebelum air mani keluar, nih madhi duluan yang keluar begitu. Kemudian wadi. Kalau wadi ini biasanya keluar setelah orang buang air kencing. Jadi habis kencing kadang keluar lagi begitu. Cuman memang ini kalau bahasa anak sekarang nih tricky namanya. Jadi tricky itu kadang ada orang ngerasa keluar padahal mah kagak begitu. Iya. Jadi emang digoda-godain sama setan, dibikin-bikin ser-seran doang sama setan. Supaya orang tuh jadi was-was. Emang begitu kerjaan setan begitu. Makanya kan kemarin di sini kan juga kita udah singgung tuh. Jadi kalau kayak begitu tuh modelnya pertama pastiin kencing jangan ditahan-tahan. Jadi kalau wayanya kencing. Kemudian yang kedua, kalau kencing kudu beres. Maksudnya kencingnya tuh sampai beres, sampai tuntas.
Lalu beres kencing itu sunnahnya kan dipirit, diurut gitu, diurut sambil berdehem. Gitu. Nah, udah beres itu semua, udah cebok, celananya dicipratin air. Celana dicipratin air bener gitu. Udah pakai celana lagi. Nanti kalau berasa ada yang keluar, kita cek basah. Itu basah bukan dari kemaluan, tapi basahnya dari cipratan air kita. Gitu. Itu namanya ngelelaga setan. Gitu. Jadi setan kan yang ngelelaga kita. Kita cari solusi, kita cipratin air. Biar setan juga habis caranya begitu. Dia diakalin begitu. Jadi soalnya kalau kita nurutin yang kayak begitu tuh capek itu orang. Kita punya saudara tuh saking itu begitu di kamar mandi kencing doang ini bisa setengah jam. Iya, timbang kencing doang tuh bisa sampai setengah jam. Udah gitu kencingnya telanjang bulat. Jadi kalau kamar mandi buka semuanya saking, tapi masih begitu aja tuh. Udahnya telanjang bulat masih terus begitu. Makanya yang namanya waswas tuh, ilmu waswas nih obatnya pertama cari ustadz yang benar. Maksudnya ustadznya tuh jangan neko-neko. Maksudnya jangan ustadznya tuh yang prok gitu, suci, najis. Jadi kalau usah ngomong kalau begini nih begini, nggak ribet kelamaan. Orang waswas tuh jadi bingung gitu tuh. Nyari ustadz yang begitu tuh, suci, najis, suci, gampang gitu. Kemudian yang kedua, jangan kebangetan ngeladenin waswas. Ini kebangetan diladenin capek hidupnya. Gitu. Udah los aja biarin. Gitu. Ntar lama-lama kebiasaan. Kebiasaan tuh setan juga udah males lah godain. Orang yang cuek sih gitu. Jadi pertama nyari ilmunya kadang keliru. Keliru tuh maksudnya nyari informasi kemana-mana. Orang waswas, dia buka Instagram, dia buka YouTube, dia buka Facebook, dia buka internet, makin kacau orang waswas begitu. Orang waswas itu cukup satu aja ustadznya. Jadi kagak usah kemana-mana, kenalah ustadz WhatsApp, ustadz saya begini, itu suci apa enggak? Suci, beres urus. Nggak usah lihat lagi, nggak usah lihat Instagram, nggak usah lihat Facebook, nggak usah. Makin bingung gitu. Setan makin demen godainnya begitu. Jadi kalau tahu waswas, udah di internet tuh nonton aja, nonton drama Korea kayak begitu. Gak usah nanya-nanya agama, ribet urusannya. Jadi nanya agama cuma satu aja, satu ustadz aja. Dan ustadznya juga kudu tahu bahwa ini orang waswas. Jadi biar kalau dia jawab tuh langsung plok gitu. Jangan dia tahu was-was. Saya kan berapa kali digituin. Jadi saya tuh saking seringnya dapat pertanyaan, saya tahu tuh orang yang nanyanya normal sama orang was-was nanya tuh kebaca kan di WhatsApp tulisan. Jadi kalau udah kepanjangannya, wah ini was-was. Masuk. Jawabnya kan ntar kan ujungnya itu gimana ya Ustadz ya? Jawabnya satu, suci. Beres sudah. Udah jangan ditambahin lagi gitu. Ntar dia nanya lagi, suci ya Ustaz? Ya, udah begitu aja. Sebab kalau makin diladenin tuh makin was-was gitu. Jadi saya sering bilang ke orang-orang tuh begitu. Jadi kalau was-was jangan nyari informasi kemana-mana, satu aja gitu. Nah dari 3 itu air kencing, air mani, air madi, air wadi ini semuanya najis. Yang suci cuman air mani gitu. Ilal mani. Walaupun air mani ini sucinya hanya menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab yang lain najis, air mani juga najis semua. Sebab jalurnya itu jalur buang kotoran. Jadi dikatakan sebagaimana najis. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i bilangnya sebab air mani itu awal penciptaan manusia. Dan yang namanya manusia dikatakan oleh Allah walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam, semua anak Adam.
Maka karena dimuliakan dari awal penciptaannya, mazhab Syafi'i bilang air mani najis. Sebab air mani ini awal penciptaan manusia dan manusia dimuliakan, maka nggak cocok mulia sama najis tuh kagak cocok. Maka air mani itu suci. Bahkan sampai dia meninggal dunia, jasadnya manusia itu kan bukan najis. Nggak kayak hewan. Hewan kalau mati jadi bangkai najis. Tapi kalau manusia hilang nyawanya tetap suci. Makanya di dalam syariat kita tuh walaupun itu jenazah kan tetap harus dihormati. Nggak boleh buka aurat. Jadi nggak boleh nih ada jenazah kelihatan auratnya. Lagi mandi tetap ditutup tuh kemaluannya dari mulai pusar sampai dengkul ditutup. Begitu. Kan mandiin juga yang masuk cuman tangannya doang meroboh gitu, kagak sampai dipelototin gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Dan makanya kan nggak tahu ya kalau di sini ya, di kampung kita tuh kalau mandiin jenazah tuh ditutup, dia pakai hijab. Itu salah satu bentuk pemuliaan terhadap jenazah. Ngafaninnya kan juga nggak ditelanjangin terus dikafan, enggak, tetap ditutupin dulu. Ditutupin pakai kain sambil dikafanin. Kalau udah cukup bisa tertutup auratnya, baru kainnya dicabut, kafannya disempurnakan. Begitu. Jadi ini mazhabnya Syafi'i, dalilnya seperti itu. Tapi juga ada dalil lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah pernah melaksanakan sholat dengan gamis pakaian yang masih ada air maninya. Kan Sayyidah Aisyah tahu mana baju yang bersih, mana baju yang ada kena air mani. Beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan pakaian yang ada air maninya. Begitu. Artinya, air mani suci, karena kalau najis pasti tidak dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Jadi semua cairan yang keluar dari dua lubang kemaluan, depan atau belakang, itu najis kecuali air mani. Baca lagi terusin, wa ghuslu jami'il abwal, dan membasuh jami'il abwal, seluruh jenis air kencing. Maksudnya semua air kencing, maksudnya anak kecil, orang gede, perempuan, laki-laki. Wal aurasi, dan juga kotoran. Wajibun, itu hukumnya wajib. Jadi mensucikan diri dari air kencing atau juga kotoran itu hukumnya wajib. Artinya kalau wajib dapat pahala tuh. Cebok kencing dapat pahala, cebok habis buang air besar dapat pahala, sebab wajib. Sebaliknya kalau kencing kagak cebok dosa, sebab itu hukumnya wajib. Dan bukan cuma dosa itu kan ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kencing kagak cebok tuh disiksa di kuburan. Jadi satu waktu ada riwayat yang menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewatin 2 kuburan. Lalu 2 kuburan itu Nabi Muhammad berhenti, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini 2 kuburan ini lagi disiksa sama Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 ini disiksa bukan gara-gara dosa besar. Tapi dosanya apa? Yang pertama, fakana la yastanzihu minal baul. Ini yang pertama, dosanya kalau kencing kagak cebok, begitu. Itu banyak banget orang itu. Sampai 2025 masih ada orang kencing kagak cebok. Jadi masih banyak, apalagi di flyover tuh. Di flyover kan, di underpass itu kan bau pesing gitu. Underpass, flyover, underpass, kolong tol, pokoknya bau pesing. Itu saya nggak tahu orang bagaimana. Itu kan mesti ada yang nyontohin tuh dulunya dia ada yang nyontohin kencing begitu. Makanya naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak pernah kelihatan sama anak-anak kita kencing kagak cebok begitu. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita. Jadi itu siksa kubur tuh. Sebab kalau dia kencing nggak cebok,
tangannya najis, kotorannya kemaluannya najis, kena celananya najis, ini tangan megang ono kena najis, sholatnya jadi kagak sah kan begitu. Cuman biasanya sih orang kalau punya kebiasaan kencing kagak cebok, emang orangnya juga jarang sholat biasanya. biasanya biasanya begitu ya gitu. Iya itu. Wa ghuslu yaitu membasuh. Ghuslu itu membasuh maksudnya mengalirkan air. Jadi air kencing sama kotoran tidak cukup kalau airnya itu cuma dicipratin aja, tapi harus aliri. Jadi sehingga najisnya hilang, kotorannya hilang. Illa baula sobi, kecuali air kencing anak laki-laki. Illa kecuali baula air kencing as-sobi anak laki-laki kecil, alladzi yang lam yakul ta'am, yang belum makan apa-apa. Maksudnya dia belum makan makanan, cuman ASI ibunya doang. Jadi dia makan belum makan, dia baru menyusu ASI ibunya doang. Nah, bayi laki. Nah, ini kan juga dibedain nih laki sama perempuan. Kalau ditanya kenapa laki perempuan beda Ustaz? Jawabannya ya dari sononya, karena emang wahyunya begitu. Jadi syariat yang membedakan. Kita kan kalau nyari-nyari ya banyak alasannya, nyari-nyari aja begitu kan ya. Bayi laki kencingnya mah anyep begitu. Kalau bayi perempuan kencingnya tajam kan. Nyari-nyari gitu. Cuman alasan yang benar mah satu, dari sononya. Memang wahyunya begitu. Nabi Muhammad SAW menyebutnya begitu. Ya, anak kecil, bayi, laki-laki yang belum makan kecuali air ASI. Tapi kalau dia udah minum air susu formula, ya udah berarti kayak anak gede kencingnya. Biasanya kalau lahir di rumah sakit tuh ya, kan memang sih dokter nyodorin ke ibunya nyusu, tapi kadang kalau lagi ibunya tuh masih lemah dibikinin susu sama dokter dibikin susu formula. Alladzi lam yakul ta'am fa innahu, sesungguhnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI yathuru, itu bisa jadi suci, maksudnya tempat yang kena air kencingnya itu jadi suci, birashil ma'i alaihi, dengan dicipratkan air di atas tempat tersebut. Jadi misalnya gini nih, ini ada air kencing tapi dari orok yang belum makan kecuali air ASI. Jadi ini tempat segini nih dibersihin dulu, hilang kencingnya, tempatnya diciprat. Nah, ciprat aja pakai air, cipratnya menyeluruh begitu. Tapi kalau ini di sini kencing atau kotoran yang udah gede, pokoknya bukan bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI udah gede, maka setelah dibersihkan ini harus digulur, dialiri air, begitu. Itu cara mensucikan. Jadi ini ingin membedakan antara najis mukhaffafah, najis ringan, dengan najis mutawassithah, dengan najis sedang. Najis ringan cuma satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI ibunya. Sedangkan selain itu semuanya najis mutawassithah. Mutawassithah itu yang kudu diguyur, dan guyurnya tuh menghilangkan. Makanya pilihannya guyur sekalian ngilangin atau dihilangin dulu baru diguyur, terserah mana aja yang lebih dia suka. Tapi yang pasti harus dialiri air begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Sedangkan najis besar itu nanti di paragraf selanjutnya. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu nih bacanya nih. Jadi wala yu'fa, insyaallah ini di pertemuan yang depan tentang najis-najis yang tidak dimaafkan begitu. Jadi soalnya lumayan panjang lagi nih penjelasannya. Oke. Sebelum kita tutup, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Soal najis atau juga hal lain yang terkait dengan apa yang kita baca. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi air kencing, ngerasa, udah dicek apa belum? Tapi beneran nggak keluar itu? Kalau memang beneran keluar, ya gak usah balik lagi ke masjid aja, terus wudhunya di masjid, kemaluannya dibersihin, celananya yang udah. Jadi kan gini nih, jadi kita kalau punya baju celana yang kena najis itu nggak usah dicuci sebaju-bajunya, cukup yang kena najis saja nih. Misalnya sama kan air kencing juga sama. Ini baju saya kena tai burung misalnya, jatuh di sini nih, sebutlah nih koin cepet zaman dulu tuh, koin cepet yang gambar wayang, tahu kan? Ini lumayan nih. Jadi ambil kotorannya nih, buang kotorannya. Nah ini yang segini ini aja, guyur aja pakai air, basahin, basah udah selesai, najisnya udah hilang, ini baju suci lagi, gitu. Kencing juga sama, kita kena kencing, celana kita itu setitik yang kena kencing itu airin aja, gitu. Sekiranya basah, kemudian celana dalamnya juga begitu. Jadi pakai celana dalamnya rada-rada basah, ya nggak apa-apa kan, basah mah bukan najis. Gitu. Jadi itu supaya nggak ribet. Jadi nggak usah balik lagi, jalan aja ke masjid, nanti sampai masjid bersihin kemaluannya, kemudian celana yang kena kencing di airin begitu supaya basah, udah pakai lagi wudhu, gitu, biasa lagi. Jadi tidak perlu. Nah tentu itu tadi ya, ngerasa itu kadang cuman gangguan apa setan aja, was-was aja. Makanya perlu dipastiin. Dia datang ke masjid, dia cek benar gak tuh tadi kencing apa enggak gitu. Tapi kalau emang cuman apa perasaan begitu doang begitu, nah sebaiknya tidak perlu digubris gitu. Memang karena setan tuh selalu seperti itu. Oke, ada lagi? Tapi yang bagi laki-laki kalau untuk mensucikannya itu kan harus dibersihin dulu gitu. Terus dicipratin gitu ya. Ya. Tapi kalau yang sudah campur makannya, minum ASI sama susu formula, itu sama nggak perlakuan? Oh enggak, dia udah gede namanya. Jadi udah bercampur makanannya. Artinya kan ini bagi bayi yang memang hanya makan air ASI begitu. Dan kenyangnya emang di situ. Kalau kadang-kadang dicampur, kadang air ASI nanti jadi susu formula, ya berarti sudah tidak lagi bayi laki-laki yang minum air ASI. Jadi sama kayak orang gede. Iya. Mana lagi? Ya. Oh, langsung di sini juga nggak apa-apa. Langsung diguyur pakai keran belah sini. Kalau mau dibuka biar nggak ribet juga nggak apa-apa. Yang penting seukuran najis ini kena semua, basah semua. Iya, ditarik ya bagaimana? Gitu. Iya. Tapi jangan sampai itu tadi, jangan sampai setangan jadi lepek semua sini aja begitu. Kenapa? Iya, wajib diairin gitu. Sebab kan memang wajib dibasuh dengan air begitu. Oke? Mana lagi? Ada.
Ya. Tadi Ustaz bilang untuk melalui tepok barangkali ya itu yang was-was itu diperhatiin, udah diperhatiin, udah segala sesuatu. Ternyata pas kita mandi itu ternyata celananya itu bikin itu masih ada gelapnya. Bagaimana? Jadi begini, yunsabu syai'u ila sababin akrob. Jadi sesuatu itu dinisbatkan kepada sebab yang paling dekat. Maksudnya gini, kalau ada sesuatu terjadi kepada kita, ini kita bingung, ini munculnya dari yang sono apa baru tadi begitu. Maka sesuatu yang ada ini dinisbatkan kepada sebab yang paling dekat. Sebab yang paling dekat itu maksudnya biasanya keluar kencing, keluar gini nih, habis kencing biasanya. Nah, kencing paling dekat tuh kapan tuh? Gitu. Kencing paling dekat tuh tadi habis sholat ke kamar mandi. Oh, berarti ini habis ini kenanya habis sholat. Berarti sholatnya nggak apa-apa. Pokoknya cari sebab yang paling dekat. Kayak orang nih jalan dari rumah ke masjid. Kan ini lumayan nih, masih banyak pohon nih. Dia jalan ke masjid, pulang. Dari masjid pulang. Nyampe rumah ada tai burung gitu. Nah, kan bingung tuh. Jangan ini tai burung nih adanya dari sejak pas sholat apa kapan? Maka sebab yang paling mungkin itu kan tai burungnya ada di pohon nih. Dan dia ngelewatin pohon, berangkat sholat ngelewatin pohon, pulang sholat juga ngelewatin pohon. Maka sebab yang paling dekat adalah ketika pulang. Begitu. Jadi paling mungkin ini sebab yang paling dekat. Maka sholatnya nggak apa-apa. Sebab yang paling dekat ngelewatin pohon tuh tadi. Berarti bisa jadi kotorannya tadi, bukan pas berangkat. Jadi sesuatu yang baru kelihatan tuh nisbatnya tuh ke sebab yang paling dekat. Begitu. Sebab yang paling dekat. Ada orang sholat apa namanya sholat isya, sholat maghrib, sholat isya misalnya. Pas dia sholat isya dia cium celana gua kayak ada air maninya begitu. Kan orang keluar air mani umumnya pas tidur kan begitu. Umumnya kan pas tidur. Tidur terdekat kapan itu? Tidur terdekat tadi habis isya sebelum isya nggak tidur, sebelum maghrib nggak tidur. Oh, habis johor tidur. Ini tidur paling dekat nih. Oh, berarti ini air mani sejak habis johor. Johornya sah, asar, maghrib, isya kagak sah tuh. Sebab ini terjadi setelah tidur. Tidur yang sangat mungkin tidur itu mimpi basah. Yang air maninya baru ketahuan di isya. Gitu. Itu juga sama. Nyampe rumah bau pesing nih, begitu. Ini cari sebab paling dekatnya kapan tuh? Tadi biasanya kalau kencing begini nih pas habis kencing gitu. Tadi habis kencing itu kencingnya habis sholat kencing, tapi sebelum sholat juga kencing. Nah, sebab yang paling dekatnya habis sholat. Berarti sholatnya nggak ada masalah. Begitu. Jadi kalau nemu sesuatu nisbatkan itu kepada sebab yang paling dekat. Begitu. Oke, ada lagi? Mana? Ya, tadi kan dikatakan bahwa iman atau sucikan itu hukum wajib. Ya. Terus kemudian ini mungkin dihubungkan dengan misalkan sholat juga ya. Karena misalkan sholat kan harus suci dari najis. Jadi wajib hukumnya untuk najis. Yang jadi pertanyaan itu kalau misalkan najis itu tidak diterlihatkan, tetapi karena memang waktu sholat itu masih lama. Oh iya. Nah, apakah seseorang yang tidak menghilangkan najisnya karena sholat itu masih lama waktu itu ya? Apakah dia itu berdurkan juga? Yang pertama. Terus tadi dikatakan bahwa perlu dialirkan air. Itu makna mengalirkan itu maksudnya dialirkan air atau apa sekedar kita
Kalau kita sikat-sikat begitu bisa tergolong dari beda atau harus langsung kena air gitu. Ya. Ya, jadi pertama, jadi kewajiban di dalam syariat itu ada yang sifatnya wajibun alal fauri, begitu. Ada wajibun alal itlaq, ay alat tarahi. Ada sifatnya yang wajibnya segera. Kalau udah datang sebabnya segera wajib, begitu. Tapi ada kewajiban yang kalaupun ada sebabnya, ntar aja nggak apa-apa. Nah, soal bersihin najis ini memang dia ini tidak ada ketetapan waktu. Kapan aja dibersihin sah-sah aja. Yang penting dibersihin aja. Yang penting dibersihin. Artinya kalau kita terkena najis nih, di tangan begitu. Adalah terusin kerja dulu, nanggung, ntar bersihnya sekalian pas sholat zuhur. Padahal kena najisnya jam 7 pagi begitu, sampai zuhur. Nggak apa-apa, yang penting najisnya itu disuci. Karena kewajibannya bukan kewajiban sesegera mungkin. Jadi kewajibannya menjadi segera, ikatannya dengan syarat sah sholat begitu. Ada orang yang nyampur sama istrinya nih, nyampurnya kebetulan malam. Nah itu kan kalau nyampur bukan cuma air mani kan, bercampur air madhi juga di kemaluannya, kedua kemaluan begitu. Ketika dia bangun, dia wajib mensucikan badannya sebab ada kewajiban sholat subuh, syarat sah. Jadi kewajiban bersihinnya tuh harus segerakan karena ada waktu sholat subuh. Tapi kalau orang nyampurnya pagi misalnya, itu habis nyampur air mani, air madinya nyampur di kemaluan itu. Tapi dia nggak bersihin, ya nggak apa-apa. Karena kewajibannya tuh bukan segera, boleh menunda. Yang penting jangan sampai ditinggalin aja begitu. Dia nunda dari mulai nyampur jam 7 pagi, 8, jam 9, jam 10 udah nyarap, udah kongko ketemu orang, ngerokok 5 batang, udah beres. Baru bau zuhur sekalian dibersihin, ya nggak apa. Jadi membersihkan najis itu wajib tapi bukan alal faur begitu. Kayak kodok puasa. Kewajiban kodok puasa tuh boleh nunda kapan-kapan. Jadi enggak yang tanggal 2 Syawal kudu kerjain, enggak. Kewajibannya boleh, yang penting dikerjain begitu. Beda sama zakat. Udah datang nih, duitnya ada, nisabnya ketemu, haulnya udah lewat, wajib langsung segera, nggak boleh ditunda-tunda begitu. Jadi ada kewajiban yang sesegera, ada kewajiban yang mutlak begitu. Nah kemudian yang dimaksud mengalirkan kan yang disebut sama Nabi itu ghuslu. Al-ghuslu itu saya nggak tahu ya, dari dulu ketemu bahasa Indonesianya tuh al-ghuslu itu membasuh. Nah, cuman di KBBI membasuh sama mengusap tuh sama dia juga begitu. Cuman kita punya guru kita tuh bedain, kalau al-ghuslu itu membasuh, al-mashu mengusap. Nah, mengusap itu menyapu dengan benda basah. Kayak pala nih diusap nih, nggak perlu diguyur, tangan basah tuh. Bahkan kita punya kayu, tongkat basah, gesekin udah sah wudunya. Karena ini mengusap al-mashu. Sedangkan muka al-ghuslu nggak bisa diusap pakai tangan basah, kudu diairin begitu. Jadi seukuran air ngalir aja. Jadi yang penting air tuh al-ghuslu itu kan sayalanul ma'i 'alal udwi, mengalirnya air. Jadi air tuh ngalir walaupun nggak mesti diguyur. Gitu. Jadi yang dimaksud mengairin itu ya pokoknya air itu ser begitu di situ. Jadi bukan kalau pakai tisu itu nggak disebut membasuh, itu namanya mengusap, menyapu dengan benda basah. Jadi diairin, pokoknya air ngalir aja. Gitu. Ini udah bekas kencing atau bekas nya anak kecil. Bersihin tempatnya, buang. Nah tempat ini
Guyur aja dikit seukuran tempat dia itu. Udah biarin gitu. Airnya najis apa suci Ustaz? Karena tempatnya udah nggak ada najis ya airnya suci. Namanya ghosalah. Air yang bekas dipakai nyuci kotoran itu namanya ghosalah. Ghosalah itu lihat airnya. Kalau masih bersih ya berarti suci. Tapi kalau airnya nyampur sama kotoran, maksudnya nyampur karena dia belum dibersihin udah sekalian diguyur. Ya berarti airnya juga kotor, mutanajis begitu. Oke? Ada lagi? Dah, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.